Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gua mau membahas rekap atau review dari beberapa pertandingan Premier League. Kita mulai dulu dari Manchester yang biru ya. Manchester biru menang 6-1 berhadapan dengan Bournemouth, dan di pertandingan kali ini Doku itu menjadi superstar kalau gue bilang karena menciptakan 1 gol plus 4 assist ya, luar biasa performa dari Doku di pertandingan kali ini. Dia punya kontribusi hampir ke semua gol dari Man City kecuali gol terakhir dari Nathan Ake, itu assist dari Brobbey kalau nggak salah, pemain yang baru masuk. Sisanya dia punya kontribusi ya, dan Pep pun sampai memuji Doku, tapi kembali lagi dia masih sangat muda dan dia harus terus bekerja keras dan improve ya, terutama soal konsistensi. Itu penting sekali supaya dia, karena kita tahu Pep kan, Pep ini tidak pernah um, mengandalkan 11 starting yang sama persis. Kemarin aja Ruben Dias nggak main sama sekali ya kan, Guardiola nggak main sama sekali. Artinya rotasi itu selalu ada dan dituntut setiap pemain dari Manchester City ini punya konsistensi yang sama, baik pelapis maupun starter. Hampir nggak ada pelapis kalau kita lihat di squad City karena semuanya hampir selevel ya, kualitasnya sama-sama baik. Dan ini membuktikan kembali lagi Haaland tidak terlibat dalam gol. Dia ditarik keluar karena cedera di babak kedua awal itu sudah diganti. Semoga dia nggak cedera parah karena cukup ngaruh juga nggak ada Haaland, tidak ada finisher. Walaupun kali ini dia bisa cetak, City bisa cetak 6 gol ya tanpa Haaland, tapi belum tentu di pertandingan-pertandingan lainnya mereka bisa cetak gol sebanyak ini tanpa Erling Haaland, tanpa Kevin De Bruyne pula. Ya, jadi tetap mereka butuh Erling Haaland karena Erling Haaland tidak butuh banyak peluang. Setengah peluang dia bisa cetak gol. Itu yang menjadi pembeda. Oke, City berada di peringkat 1 sementara karena Spurs belum main. Nanti malam pada saat gue buat video ini belum main ya Spurs. Ya, jadi ada kemungkinan nanti kalau Spurs menang, Spurs bisa ambil alih lagi puncak. Tapi kalau Spurs nggak menang, ya sementara City yang berada di puncak klasemen. Bedanya 1 poin dengan Tottenham Hotspur. Lalu kita ke pertandingan kedua, yaitu United. Nah, United menang 1-0 berhadapan dengan Fulham. Ini pemenangan yang sangat amat dramatis juga, di mana gol diciptakan di menit 90 oleh Bruno Fernandes dan menjadi satu-satunya gol di pertandingan kali ini. Nah, kalau kita lihat starting 11, Ten Hag tidak mengubah banyak dari pertandingan kemarin ya, terutama menghadapi Newcastle United. Bukan, di lawan City. Onana tetap di penjaga gawang, di belakang ada Maguire dan Evans, duet yang dimainkan juga menghadapi City. Lalu ada Dalot, tapi Dalot digeser ke kiri, Wan-Bissaka yang main di kanan. Di tengah McTominay dan Eriksen, bukan Amrabat. Casemiro masih cedera, Amrabat nggak main bahkan di pertandingan kali ini. Bruno Fernandes di depannya, Anthony kanan dan Garnacho kiri. Kenapa Garnacho yang main? Karena Rashford tidak masuk squad, katanya sih cedera. Tapi kan kita tahu ada masalah sebelum pertandingan ini, di mana Rashford tergap melakukan ya pergi ke klub lah, berpesta, padahal setelah kekalahan 3-0 menghadapi Manchester City. Dan itu Ten Hag bilang itu unacceptable. Dia sudah bicara dan sebagainya. Ya mungkin ada yang menganggap ini sebagai hukuman, ada juga yang menganggap ternyata dia benar-benar cedera. Kita nggak ada yang tahu. Kita lihat lah next match apakah langsung bisa main nanti lawan Copenhagen, apakah Rashford bisa main atau tidak. Kalau dia bisa main ya berarti kan ada kesinambungan ya kan, artinya nggak cedera benar-benar parah. Oke. Dan secara permainan sebenarnya ya MU ini still MU ya, tidak meyakinkan dalam hal permainan. Mereka di babak pertama sangat membosankan dari kedua klub. Tidak ada kreativitas dari kedua klub. Fulham juga counternya tidak ada yang efektif. Kebanyakan dari Willian, ya lu mengandalkan Willian gitu. Ini pemain yang umurnya udah 89 tahun tapi masih bermain, dan dia pun sulit untuk menciptakan benar-benar peluang yang nyata. Shootingnya banyak yang nggak on target lah, crossingnya juga nggak ada yang akurat. Jadi ya Fulham pun nggak begitu banyak dapat peluang. Begitu juga dengan MU pun nggak create peluang sama sekali. Dan terlihat di tengah ini banyak salah passing. Eriksen, McTominay, nggak ada DM murni. Jadi McTominay ini sering maju, Eriksen yang mundur. Jarak Eriksen dengan Bruno dan McTominay serta 3 pemain depannya jauh, sehingga dia sulit untuk mensirkulasikan bola. Yang terjadi adalah mereka long ball, dan gak ada yang nyampe. Nah, inilah yang menjadi problem dari MU, bahwa sistemnya belum jelas, apa yang diinginkan oleh Ten Hag belum jelas sejauh ini, padahal udah 1,5 tahun.
Dan kelihatan pemainnya itu benar-benar mengandalkan skill. Oke, ketika skillnya tidak jalan, maka yang terjadi adalah mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di babak kedua di awal itu Fulham itu mendapatkan 2 peluang clear untuk menciptakan gol. Beruntung Onana penampilannya luar biasa kembali. Walaupun hanya 2 save, tapi 2 save-nya krusial. 2 save-nya cukup sulit dilakukan. Bayangkan kalau Onana blunder atau Onana tidak dalam performa yang baik, bisa jadi MU kebobolan terlebih dahulu dan itu mengubah jalannya pertandingan. Ya, jadi eh ya ini kembali lagi ugly win. Golnya pun itu berdasarkan salah clearance dari pemain Fulham, Joao Palhinha. Terus Bruno dengan skill, kembali lagi gue bilang skill. Gol-gol MU itu kebanyakan skill atau direct atau counter, bukan berdasarkan set play atau gimana. Jadi ya 3 poin penting ya pasti penting sekali karena untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat 8. Kalau mereka sampai kehilangan poin lagi, mereka berarti berada di peringkat sekitar 9 ya. Kalau mereka kehilangan poin kemarin. Apalagi kalau kalah, mereka bisa berada di bawah Crystal Palace di peringkat 10. Ini kan sangat berbahaya untuk posisi dari MU dan secara moral juga berbahaya karena kemarin habis kalah 3-0 2 kali beruntun, kalau mereka kalah lagi ya bisa bahaya sekali untuk ruang ganti mereka. Jadi kemenangan ini minimal kalau gue bilang ini ya cukup baik lah untuk meningkatkan lagi kepercayaan diri, nggak terlalu anjlok seperti kemarin ya 2 kali kalah. Kali ini minimal ada ugly win ya, semoga di next match lawan Copenhagen juga menang. Karena kalau sampai tidak menang, posisi mereka pertama di Champions League sangat terancam. Kalau sampai kalah ya gue bilang udah kelar, udah nggak bakal lolos. Tapi kalau sampai mereka bisa menang, mereka masih punya asa dan itu yang meningkatkan kepercayaan diri. Semoga hal itu benar-benar terjadi karena kita lihat MU ini uh, masalahnya begitu banyak ya dan tidak mudah bagi seorang pelatih, walaupun kita tahu ini tanggung jawab pelatih bahwa lu pilih pemain, lu menerapkan strategi pun ya sejauh ini belum jalan. Tapi kembali lagi apa yang dialami MU ini benar-benar sangat kompleks, tidak bisa kita salahkan satu pihak. Jadi ya gue sih berharap ya MU segera bangkit aja bagaimanapun caranya. Ya itu tugas Ten Hag dan juga para pemain, bagaimana caranya mereka bisa bangkit. Oke, nah yang terakhir adalah Newcastle Arsenal. Ini cukup seru. Arsenal tanpa Odegaard, gue nggak tahu kenapa. Apakah cedera? Oh cedera, ringan. Makanya nggak ada di squad. Terus tanpa Gabriel Jesus cedera, Smith Rowe juga cedera sebelum laga. Jadi cukup banyak pemain absen. Yang dimainkan Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu di kiri, bukan Zinchenko. Tengah Declan Rice, Jorginho dengan Havertz. Di depan ada Saka, Nketiah dengan Martinelli. Newcastle praktis inti, mungkin backnya ya si Botman yang nggak bisa main, sisanya main semua lah pemain-pemain intinya. Gordon, Almiron, Wilson, di tengah ada Longstaff, ada Bruno Guimaraes dan sebagainya. Nah ini pertandingan yang seharusnya di atas kertas seru ya, karena dua tim ini gaya permainnya berbeda. Satu direct, satu mengandalkan otot, satu agresif, satunya lagi bermain stylish. Nah yang menjadi problem adalah kalau gue bilang ya, Arsenal ini terpancing dengan gaya permainan atau terpancing dengan tempo yang dibuat oleh Newcastle United. Karena kita tahu Newcastle ini akan selalu mengandalkan otot. Mereka akan coba untuk memancing emosi, memancing dengan permainan yang sangat amat keras. Beruntung juga kalau gue bilang 2 kartu merah harusnya di babak pertama untuk satu Arsenal Havertz, satunya untuk Bruno Guimaraes karena Bruno juga itu jelas nggak dikasih foul. Aneh juga memang wasit Inggris ini selalu membuat kontroversial di setiap minggunya ya. Cuman di sisi lain dari pelanggaran-pelanggaran itu, bahwa permainan Arsenal ini nggak jalan. Mereka terkenal dengan ball possession, taktik sekali, bagaimana pergerakan pemain itu sudah jelas, tapi nggak kelihatan. Karena apa? Mereka terpancing dengan permainan gerasak-gerusuk dari Newcastle. Mereka terpancing dengan permainan keras, permainan direct football dari Newcastle, sehingga mereka juga sering kehilangan bola. Di babak pertama itu hanya unggul 2% kalau nggak salah secara ball possession. Jarang Arsenal ya unggul hanya 2% penguasaan bola menghadapi tim seperti ya mediocre ke bawah. Kita harus akui juga nih, Newcastle ini bukan tim-tim Big Six lah yang kita kenal. Jadi Arsenal pun struggle, kelihatan tidak ada Odegaard pun ngaruh. Kalau gue bilang tidak ada Gabriel Jesus ngaruh. Untuk apa? Untuk lebih apa ya? Lebih jalan ini sistem Arteta ini nggak jalan di pertandingan kemarin ya Newcastle menghadapi Arsenal. Dan untuk gol
mungkin orang akan berdebat. 3 kali dicek. Pertama, bola keluar atau tidak. Kedua, foul. Ketiga, offside. Oke, kita bahas satu-satu. Goal line, ya, itu kasusnya kayak Rashford. Hanya satu angle, oke, ditampilkan di VAR juga kan, kemarin juga di VAR. Wasit harus mengambil kesimpulan dari gambar itu. Ini menurut gue tidak fair. Kenapa? Karena angle itu terbatas. Kalau kita ingat pada saat Piala Dunia, Jepang mengalami hal yang sama, tapi bedanya teknologi lebih canggih sehingga ada angle lain di atas bola yang melihat bahwa ada sedikit bagian bola yang masih ada di garis. Sekarang nggak ada. Di kemarin nggak ada, di Rashford nggak ada. Jadi wasit di VAR mungkin yang mengambil kesimpulan dengan melihat gambar tersebut. Kan wasit di lapangan nggak ke pinggir lapangan, jadi dia nggak lihat apa-apa. Dia cuma murni mendengarkan wasit di VAR. Jadi mungkin wasit di VAR itu mengambil kesimpulan hanya dari satu angle itu, dan dia pikir, oh ini memang kelihatannya udah keluar semua, tapi kalau dari atas angle-nya ini mungkin masih ada sisa dikit. Memang kembali lagi subjektif itu gue tidak benarkan juga. Cuman lu nggak bisa salahkan sepenuhnya kepada wasit karena teknologinya belum mendukung itu gitu. Teknologinya belum ada yang seperti benar-benar di atas. Bahkan beIN Sport, kalau kalian lihat setelah acara, dia membuat garis sendiri dan terlihat ada sedikit bagian bola yang masih ada di garis, masih ada di dalam lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, foul. Oke, foul. Tapi mendorong kelihatannya Joelinton, tapi itu kan bagian dari duel. Ya, bagian dari duel yang mungkin kita ingat aturan dari Premier League musim ini yang baru, bahwa duel-duel itu akan jauh lebih dimaklumi, dan mungkin ini adalah bagian dari implementasi itu. Makanya pemain Newcastle dapat 3 kartu kuning kan setelah pelanggaran Havertz itu, karena peraturan baru juga di mana pemain itu nggak boleh protes-protes ke wasit berlebihan. Makanya si Burn, Schär sama Longstaff itu dapat Gordon, Longstaff sama Schär itu dapat kartu kuning karena protes. Makanya aturan baru Inggris ini yang membuat mungkin gol yang cek kedua itu dimaklumi. Nah, sekarang cek ketiga offside. Gue jujur tidak mengerti. Ya, setahu gue kalau kiper sudah maju dan ada pemain di belakang kiper, ini tetap dianggap offside. Acuan garisnya itu tetap David Raya. Cuman kemarin tampaknya yang jadi acuan garis itu adalah Gabriel di belakangnya David Raya. Gue nggak ngerti apakah itu memang aturan Premier League atau tidak. Ya, tapi kalau berdasarkan keputusan kemarin, mungkin yang tetap diambil adalah garisnya itu patokannya Gabriel. Dan ketika Gabriel menjadi patokan, maka itu tidak offside. Jadi ini kembali lagi ya, menurut gue ini, gue tidak mau bilang ini benar atau dirampok atau gimana, tapi tergantung bagaimana peraturan Inggris ya, peraturan di Liga Inggris ini seperti apa soal offside tadi atau soal foul. Ya, gue sudah jelaskan 3 aspek, jadi ya gue tidak mau bilang ini dirampok atau bagaimana. Tapi yang gue mau bahas adalah di luar gol itu memang secara penampilan pun ini layak imbang, lebih layak imbang memang. Kedua tim gak ada yang main spesial kalau gue bilang. Arsenal pun tidak bermain baik, begitu juga dengan Newcastle. Jadi ya ini mungkin murni suwe lah kalau menurut gue. Ya, murni suwe dari Arsenal, jadi nggak perlu terlalu di gimana-gimanain. Yang penting fokus ke pertandingan selanjutnya. Itu jauh lebih penting karena ini it just 3 points. Ini hanya kehilangan 3 poin. Oke? Segitu dulu video kali ini, kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.